Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak bapak semuanya. Pagi hari ini kita lanjutkan pelajaran bahasa Arab, pelajaran agama Islam kita, PAI, untuk kelas 6 SD. Pada pekan yang lalu pelajaran kita yaitu sampai uji kompetensi 2, halaman 77 sampai halaman 79. Ya. Jadi untuk mengawali pembelajaran kita pekan ini, kita akan bahas uji kompetensi 2. Silakan anak-anak ikuti videonya sampai selesai supaya anak-anak tahu jawaban yang benar dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nomor 1, waktu pembayaran zakat fitrah yaitu, jawabannya adalah C, awal bulan Ramadan hingga akhir bulan Ramadan. Nomor 2, Fahri berhak menerima zakat fitrah karena yatim piatu. Fahri disebut, jawabannya adalah A, mustahik. 3, Pak Fanan memiliki seorang istri dan 2 anak. Pak Fanan harus membayar zakat fitrah beras sebanyak, jawabannya adalah C, 10 kg. Satu orang zakat fitrahnya 2,5 kg. Sedangkan Pak Fanan, istri dan 2 anaknya jumlahnya 4. 4 kali 2,5 itu 10 kg. 4, perhatikan jenis buah berikut. Apel, jeruk, kurma, anggur. Buah yang wajib dizakati jika memenuhi nisab ditunjukkan oleh angka, yaitu angka 3 dan 4. Jadi jawabannya adalah D, kurma dan anggur. 5, Pak Iqbal mengairi sawah dengan air hujan dan air sungai. Pak Iqbal wajib mengeluarkan zakat sebesar, jawabannya adalah D, 10%. Air sungai dan air hujan itu berarti tidak menggunakan mesin atau tidak mengeluarkan biaya. Zakatnya cuma 10%. 6, Pak Fanan beternak sapi selama 1 tahun. Ia memiliki 30 ekor sapi. Oleh karena itu Pak Fanan wajib mengeluarkan zakat berupa, jawabannya adalah C, seekor anak sapi jantan berusia 1 tahun. 7, Bu Nuriyah hendak menanam bunga di belakang rumah. Saat mengambil tanah, Bu Nuriyah menemukan emas dengan berat mencapai 90 gram. Oleh karena itu, Bu Nuriyah wajib mengeluarkan zakat sebesar, jawabannya adalah C, 20%. Jadi ini zakat ma'adin, bukan zakat ma'adin ya, zakat rikas, harta terpendam ya, kalau ma'adin barang tambang. 8, cermati beberapa kelompok orang berikut. Ya, kelompok yang berhak menerima zakat yaitu, nomor 8 jawabannya adalah B, Pak Aslam dan Bu Nuriyah. Pak Aslam memiliki pekerjaan tapi belum cukup keluarga. Bu Nuriyah baru saja masuk Islam dan berniat mempelajari Islam ya. Jadi Pak Aslam fakir atau miskin, sedangkan Bu Nuriyah itu mu'allaf. 9, Pak Galih memiliki banyak utang dan dalam keadaan fakir. Pak Galih berhak menerima zakat karena termasuk, jawabannya adalah B, gharim ya. 10, Pak Mahmud memanen 800 kg beras. Pak Mahmud mengeluarkan biaya untuk pengairan. Oleh karena itu jumlah zakat yang harus dikeluarkan Pak Mahmud sebesar kilogram. Jawabannya adalah C, 40 kilogram. Nah, ini sebesar, ada biaya apa yang sebesar 15%. Sebesar 7,5%. 840 berarti sekitar 5% dari 800 kg. Oke. Bagian B, istilah jawaban dengan tepat. 1, Azizah berjuang mengajari anak-anak sekitar membaca Al-Quran. Azizah berhak mendapat zakat karena termasuk, jawabannya adalah sabilillah atau fi sabilillah. Karena dia mengajar anak-anak membaca Al-Quran, sama dengan berdakwah, itu namanya fi sabilillah. 2, orang yang mengelola dan membagikan zakat disebut
amil zakat. Amil zakat. 3. Buah yang wajib dizakati antara lain kurma dan anggur. Kurma dan anggur. 4. Harta dari tempat tambang berupa emas, perak, besi dan tembaga disebut zakat ma'adin. Jadi ma'adin aja, ada yang menulis ma'adin dan rikas. Salah ya. Jadi jawabannya zakat ma'adin. Terus 5. Nisab emas adalah 89 gram. Ya, 89 gram. Oke, bagian C. Kerjakan soal berikut. Pak Amal memiliki banyak utang kepada tetangga untuk memenuhi kebutuhan pokok. Apakah Pak Amal berhak menerima zakat? Jelaskan. Nomor 1 jawabannya. Ya. Apakah Pak Amal berhak menerima zakat? Jawabannya iya. Pak Amal termasuk gharim, orang yang berutang. Gharim termasuk salah satu dari 8 golongan yang berhak menerima zakat. Pak Amal memiliki banyak utang untuk memenuhi kebutuhan pokok. Pak Amal berhak menerima zakat. Itu jawaban nomor 1. Nomor 2, Pak Fanan tinggal bersama istri, ketiga anaknya dan ibunya yang renta. Berapa kilogram beras yang wajib dikeluarkan Pak Fanan untuk zakat fitrah? Pak Fanan istri 2 tambah ketiga anaknya 2 tambah 3 5 dan ibunya yang renta tambah ibunya 1, jadi 6. Ya, 6 orang. 6 orang dikali 2,5 kilogram. Nah, jadi pasalnya sesuai cerita pada soal Pak Afnan, hendaknya membayar zakat fitrah untuk 6 jiwa ya. Kita tadi hitung 6 jiwa. Setiap jiwa itu zakat fitrahnya sebesar 2,5 kg. Oleh karena itu, besar zakat fitrah yang harus dikeluarkan oleh Pak Afnan diperoleh atau hitungannya dari 6 orang dikali 2,5 kg, jumlahnya adalah 15 kg. Jadi Pak Afnan membayar zakatnya sebesar 15 kg. Nomor 3, Bu Salma berjuang mengajari anak-anak membaca Al-Quran dengan ikhlas dan sukarela. Apakah Bu Salma berhak menerima zakat? Jelaskan. Ya, Bu Salma berhak menerima zakat karena dia seorang yang berdakwah menyampaikan ajaran Islam dan berjihad di jalan Allah. Oleh karena itu ia termasuk sabilillah atau fisabilillah. Sedangkan sabilillah termasuk salah satu golongan yang berhak menerima zakat. Nomor 4, sebutkan 3 hikmah zakat. Jadi 3 hikmah zakat. Yang pertama, membantu fakir miskin. Yang kedua, membersihkan diri dari sifat kikir dan pelit. Terus yang ketiga, meredam murka Allah SWT. Yang keempat, didoakan oleh malaikat. Itu hikmah bayar zakat. 5, Pak Fanan memiliki 50 ekor kambing. Apakah Pak Fanan wajib zakat? Jelaskan. Jawabannya, nisab kambing adalah 40 ekor kambing. Jadi kambing itu nisabnya 40 ekor. Oleh karena itu Pak Fanan wajib mengeluarkan zakat atas ternak kambing yang telah mencapai 50 ekor. Pak Fanan wajib mengeluarkan zakat berupa seekor domba berusia 1 tahun lebih. Jadi jawabannya seekor domba berusia 1 tahun lebih. Di jawaban anak-anak ada yang menjawab berusia 2 tahun lebih. Jadi jawabannya seekor domba berusia 1 tahun lebih. Oke, itu untuk pembahasan uji kompetensi 2 halaman 77 sampai halaman 79. Oke, lihat ada rangkuman. Zakat adalah sesuatu yang wajib dikeluarkan dari harta dan jiwa dengan cara tertentu. Itu pengertian zakat ya. Kemudian ketentuan zakat mencakup syarat orang wajib zakat dan syarat harta wajib zakat. Itu betul zakat. Jadi ada 2 syaratnya ya. Pertama syarat orang yang wajib zakat. Yang kemudian syarat harta yang wajib dizakati atau dikeluarkan zakatnya. Ketiga, zakat terbagi menjadi 2 macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. 4, jenis harta yang wajib zakat yaitu binatang ternak, emas dan perak, biji-bijian dan buah-buahan, harta perniagaan, ma'adin, serta rikaz. 5,
Penerima zakat terdiri atas 8 golongan atau asnaf yang 8, yaitu fakir, miskin, amil zakat, mu'allaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil. Oke, selanjutnya untuk tugas pekan ini silakan anak-anak kerjakan di rumah. Penilaian harian yang bagian A, mulai dari halaman 79 bagian A, terus sampai halaman 81 bagian B, dan yang C sampai halaman 82 ya. Itu penilaian harian. Terus ini ada aktivitas peserta didik mendiskusikan hikmah zakat. Ya, ini kalau ada kita tatap muka. Tapi karena kita tidak ada tatap muka, jadi diskusinya tidak bisa kita laksanakan. Untuk tambahan, kan ini lihat ada computational thinking, mengisi teka-teki zakat. Ini untuk tugas kalian hiburan. Untuk anak-anak di rumah silakan mengisi teka-teki silang ini sambil menambah wawasan tentang pelajaran kita tentang zakat. Lihat, ada mendatar dan ada menurun. Insyaallah pekan depan akan kita bahas jawabannya mulai dari penilaian harian dan teka-teki ini. Jadi silakan dikerjakan tugasnya di rumah. Untuk lebih mudah supaya buku cetaknya tidak dikumpulkan, jadi silakan kerjakan tugasnya di buku tulis saja ya. Yang ABC-nya anak-anak tinggal tulis hurufnya saja, huruf A, B, C-nya saja, jawabannya nggak usah. Sedangkan untuk isiannya tuliskan jawaban singkatnya saja, dan uraiannya silakan jawab sesuai dengan perintah soal. Kalau soal memerintahkan dijelaskan, silakan jelaskan. Jadi tak usah kerjakan tugas di buku cetak ya, nanti ketika dikumpul diambilnya lama, apalagi untuk beberapa minggu ke depan ini pengambilan dan pengumpulan tugas itu sudah disepakati, yaitu sekali seminggu. Jadi kerjakan tugasnya di buku tulis saja. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.